Banyak orang tahu, mungkin juga tak ingat, Rizik sudah pernah 2 kali dipenjara. Pada tahun 2003 dan 2008. Pada tahun 2003, Rizik ditangkap karena melakukan perusakan atau sweeping tempat hiburan di Jakarta dan provokasi melawan pemerintah. Rizik divonis 7 bulan penjara. Tahun 2008, Rizik ditangkap karena aksi penyerangan terhadap massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama. Rizik dianggap bertanggung jawab atas aksi FPI yang beringas melakukan kerusuhan, memukuli orang-orang yang sedang melakukan aksi damai di Monas. Rizik divonis 1 tahun 6 bulan. Jadi kalau Rizik dipenjara, sebenarnya biasa saja. Ya, namanya orang pernah dipenjara, terus dipenjara lagi, apa yang baru dari itu? Biasa. Namun seorang teman nampak kebingungan dengan kejadian ini. Rizik yang dieluk-elukan, dipuja dimuliakan, kini harus mendekam di penjara dan nyaris tanpa pembelaan. Tidak ada aksi bela ulama atau aksi bela Habib. Seruan provokasi yang disebar di sosial media, misal mengajak masyarakat untuk masuk penjara sama-sama, nampaknya gagal diterima oleh akal sehat masyarakat. Memang ada aksi di beberapa polsek atau polres, tapi jelas jumlahnya tak signifikan. Kecil sekali, padahal Rizik katanya imam besar, Habib mulia. Tapi kok tidak ada perlawanan atau pembelaan? Tidak ada rencana aksi? Jawaban jujurnya, ya karena memang begitulah kenyataan politik dan FPI. Demo besar-besaran itu selalu melibatkan logistik yang juga besar. Omong kosong ada aksi 212 atau 411 tapi tidak ada penyandang dananya. Lebih mustahil dari mustahil, bahwa kemudian ada orang mengaku bayar sendiri, sampai jual sapi, yaitu hanya sebagian kecil orang yang termakan propaganda. Selebihnya, atau mayoritasnya selalu dikerahkan atau dikomando. Selalu. Nah, soal penangkap Rizik yang tanpa reaksi atau aksi bela habaib, menunjukkan betapa bohir atau penyandang dananya sedang tidak ingin ikut campur. Tak ingin terlibat. Di mata sang bohir, hari ini Rizik sudah kalah. Ya sudah, biarkan mendekam di penjara. Nanti kalau sudah keluar, bisa diskusi lagi. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya Rizik dipenjara. Jadi ya biasa sajalah. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda atau kemungkinan terjadi demo besar-besaran. Selain karena bohir yang belum mau mencairkan dana demo, juga mental FPI yang sedang jatuh karena 6 orang temannya ditembak mati. Kini yang tersisa dan tetap ngotot membel Rizik adalah orang-orang yang putus asa dengan kehidupan. Ada sekumpulan emak-emak yang mungkin sudah expire tidak bisa aktif di ranjang lagi. Atau mungkin juga janda ditinggal suami. Atau memang sudah bosan dengan suaminya. Mereka bikin video ingin menggantikan posisi Rizik. Dikiranya Rizik sedang menghadiri undangan arisan, sehingga bisa dengan mudah digantikan. Ada juga sekumpulan bapak-bapak yang nampaknya pengangguran, tak punya kerja dan karir, ingin mendampingi Rizik di penjara. Entah bagaimana perasaan anak-anaknya melihat kelakuan orang tua model begitu. Tapi pada intinya sama, memang ada orang-orang kalah dalam hidup, yang berpikir dengan membela Rizik bisa jadi lebih mulia dari yang lain. Maunya otomatis masuk surga, meski ibadah bolong-bolong dan belum mampu naik haji. Kabar baiknya, jumlah mereka tak signifikan. Tak punua duit pula. Jadi kalaupun nekat berkumpul di Monas, hanya akan nampak seperti kelompok wisatawan nyasar. Saking sedikitnya, memang tidak mudah menerima kenyataan-kenyataan di atas. Menyadarkan pengikut Rizik itu tidak semudah mengajak move on mantan terindah. Harus ada tahapan, melihat kenyataan dan waktu yang cukup. Tak masalah kalau prosesnya lambat atau bahkan gagal menyadarkan. Pada intinya kini kita punya momentum untuk menunjukkan bahwa Rizik bukanlah siapa-siapa tanpa bohir atau penyandang dana. Semoga di akhir hidupnya Rizik mulai menyadari bahwa usianya sudah senja, tenaganya sudah tak sekuat dulu. Jeruji besi dan kesendirian di tahun 2020 jelas berbeda dari 2003 lalu. Semoga dengan begitu Rizik bisa taubatan nasuha dan tidak lagi tunduk pada bohir-bohirnya. Seruan Rizik, jangan lupa kasus Laskar FPI,
kasusnya yang lama lupa gak? Rizik meminta agar pendukungnya tetap semangat berjuang terkait tragedi 6 laskar FPI sekaligus pengawalnya yang tewas ditembak polisi di KM 50, Jalan Tol Jakarta Cikampek, beberapa waktu lalu. Seruan yang disampaikan Rizik diungkap Sekretaris Umum FPI Munarman saat mendatangi Polda Metro Jaya tadi. Munarman lantas mengungkapkan bahwa Rizik lagi-lagi menitipkan pesan terkait kasus dugaan penyerang anggota polisi hingga menewaskan 6 laskar khusus pengawalnya di KM 50 Tol Jakarta Cikampek. Rizik berpesan kepada pengikutnya untuk tetap berjuang serta mengawal kasus peristiwa berdarah itu agar terungkap hingga ke akar-akarnya. Beliau menyampaikan pesan bahwa jangan berhenti berjuang dan tidak boleh melupakan pembantaian 6 syuhada, harus terus dibongkar sampai ke akar-akarnya, kata Munarman. Rizik ini bisa aja. Kasus yang menimpa pengikutnya tidak bisa dilupakan dan mungkin tidak akan pernah bisa dilupakan. Akan terus fresh di otaknya. Tapi bagaimana dengan kasus-kasus lamanya? Apakah dia sudah lupa? Bagaimana kalau kita minta dia untuk tidak melupakan kasus tersebut? Tidak mungkin dia lupa begitu saja. Karena itu telah membuatnya kabur ke Arab Saudi dan tinggal di sana selama 3,5 tahun. Bukan cuma kasus chat, tapi juga kasus lainnya seperti logo Palu Arit di uang kertas rupiah, plesetan Sampurasun menjadi campur racun dan dugaan penghinaan terhadap Hansip. Jangan lupakan juga soal Tuhan beranak bidannya siapa. Apakah Rizik lupa? Harusnya lihat dulu kasus sendiri. Jangan pura-pura lupa lalu teriak soal kasus lain untuk menutupi ulahnya di masa lalu. Kasusnya sendiri bertumpuk, belum diproses. Dan lucunya sekarang dia ditahan atas kasus baru soal kerumunan di Petamburan. Artinya kasus lamanya belum diusut ulang. Ada sebuah cerita menarik. Seorang kakek tua yang jenggotnya lebat marah-marah seharian. Kemanapun dia berada, hidungnya selalu mencium bau terasi. Dan ini sangat mengganggu moodnya. Sehingga seharian itu dia uring-uringan dan kesal. Tanpa sadar dia ngomel-ngomel sendiri. Dunia ini bau terasi. Lingkungan jorok, bau terasi. Ngomel terus hingga ada orang yang penasaran, lalu menghampiri dan bertanya pada kakek tua tersebut. "Kek, kenapa sih ngomel melulu?" "Bau terasi," jawab kakek itu dengan kesal. Lalu orang ini tersenyum dan berkata, "Wajar bau terasi. Ada terasi menempel di jenggot kakek." Lalu kakek tua itu merasa jenggotnya dan memegang terasi tersebut. Dengan wajah malu, dia pergi. Moral cerita ini adalah, kakek ini selalu menyalahkan dunia yang menurutnya bau. Padahal kenyataannya, bau itu berasal dari terasi yang menempel di jenggotnya sendiri. Rizik juga begitu, merasa dunia atau pemerintah zalim terhadap dia dan kelompoknya. Padahal kalau mau disebut satu persatu, kesalahan mereka jauh lebih banyak dan tak terhitung lagi. Masalahnya bukan di pemerintah atau kelompok lain, tapi ada di mereka sendiri tapi menunjuk pihak lain sebagai kambing hitamnya. Tapi mereka memang sulit diajak logis. Makanya pemerintah malas dan tidak pernah mau rekonsiliasi atau dialog dengan mereka. Rasanya percuma dan buang tenaga. Mereka ngotot paling benar dan suka memaksakan kebenaran versi mereka kepada orang lain. Ibarat mereka punya dua aturan. Aturan pertama, mereka selalu benar. Aturan kedua, kalau mereka salah, baca lagi aturan pertama. Begitu seterusnya, muter-muter sampai kita pusing.